Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ahmad Supriyandi, reporter tribunkalteng.com. Saat ini saya sedang berada di Jalan Bukit Raya 2, Palangkaraya, yang mana di belakang saya ini merupakan lokasi ataupun tempat produksi dari bisnis clothing lokal namanya Mati. Bagaimana cerita bisnisnya? Tetap tonton video ini sampai selesai. Di tengah ketatnya persaingan bisnis pakaian di Indonesia, 3 anak muda asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memilih jalan berani. Mereka menamai merek pakaian yang dibangun sejak 2019 itu dengan nama Mati. Terdengar nyeleneh, namun justru menjadi simbol untuk memaknai hidup dan berkarya sebaik mungkin. Merek yang berfokus pada skena streetwear ini digagas oleh Oce, Yogi, dan Hilman. Di awal perjalanan, ketiganya bersemangat menyalurkan ide melalui desain yang dekat dengan musik dan komunitas lokal. Namun, langkah mereka tidak selalu mudah. Hilman meninggal dunia di tengah perjalanan, menyisakan duka mendalam. Terlebih, saat itu Oce dan Yogi masih harus fokus menyelesaikan kuliah, yang membuat merek Mati sempat vakum selama beberapa tahun. Setelah lama vakum, merek Mati kembali bergeliat pada awal 2024. Aditya Ruli Maulana atau Adit Bosan, pengembang merek Mati yang bergabung belakangan, mengungkapkan nama Mati terinspirasi dari band asal Amerika Serikat yang bernama Dead, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagi Aditya, nama itu menjadi pengingat bahwa kematian selalu dekat dengan kehidupan. Rumah produksi merek Mati sendiri tampak sederhana, menyatu dengan bengkel sepeda, namun syarat kreativitas. Di dalamnya aroma tinta sablon berpadu dengan alunan musik pelan. Di ruang sempit itulah ide-ide lahir dan dituangkan menjadi desain pakaian. Kenalkan, saya dengan Adit Bosan, kita dari Mati. Usaha Mati ini sebenarnya usaha apa sih, Bu? Kita clothing brand streetwear, fashion brand asli dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya. Kita bergerak di clothing brand yang garap di skena streetwear. Dari kapan mulai usaha ini? Dan kalau Mati itu bergerak sudah dari 2019. Kita cuman setelah beberapa lama kita sempat vakum juga beberapa waktu karena ada beberapa hal juga. Kemudian untuk secara bisnis kita baru berjalan kembali dengan lumayan proper itu di 2024 awal. Oh, 2024 awal ya? Iya, benar. Jadi sempat redup usahanya. Bisa dikatakan redup karena di awal-awal itu, kalau boleh cerita sedikit, Mati itu dimulai dengan 3 orang sahabat, yaitu ada Oce, ada Yogi, dan ada Hilman. Nama brand Mati itu bermula terinspirasinya dari band metal asal Amerika namanya Death. Nah, kita ngambil bahasa Indonesianya lah, kayak Mati. Kenapa Mati itu kita memaknainya sebagai reminder itu pengingat bahwa Mati itu begitu dekat sama kita. Nah, setiap hari mungkin ada kabar siapa yang meninggal, atau kerabat dekat atau keluarga, atau bahkan ya lewat jalan aja bisa jadi ada orang meninggal. Nah, itu salah satu contoh nyata kalau Mati itu begitu dekat dengan kita. Selama kita masih hidup, bagaimana caranya kita bisa berbuat sebaik-baiknya. Justru kita memaknainya lebih kayak memaksimalkan hidup ini sebaik-baiknya bagaimana gitu. Lalu sempat ada ini nggak sih, pilihan nama lain sebelum akhirnya Mati dinilai cocok nih dengan nama untuk menamakan usaha? Nggak ada. Nggak ada, memang langsung Memang- ke situ ya. Memang kita dekatnya sama itu. Jadi tadi sudah kurang lebih hampir
2 tahun atau 3 tahun ya Mm-mm. usaha ini. Ya. Gimana waktu redup itu bisa bangkit lagi ini usaha sampai akhirnya bisa benar-benar berjalan tuh di 2020 ini? Pada awalnya saya bukan bagian dari Mati. Dulu ada Yogi, Oce, sama Hilman. Nah, seiring berjalannya Mati digerakkan oleh 3 orang tadi. Ya banyak pasang surut dan eksperimen yang mereka lakukan lah. Kemudian pada sampai suatu saat sangat disayangkan ternyata Hilman harus pulang duluan. Ya itu juga menjadi dilema ketika orang-orang justru ngomonginnya kayak nama itu adalah doa ini gitu. Kita nggak bisa bikin senang semua orang, dan juga itu bukan keinginan kita karena banyak hal yang itu di luar kendali kita lah. Dan pada saat itu dengan kepergian almarhum Hilman dulu sempat tuh kayak, karena pada masa itu Oce, Yogi itu juga masih harus menyelesaikan kuliahnya, jadi sempat agak vakum, agak ya pergerakannya agak reda sedikit. Nah, kemudian juga ada perihal ya kita ketika karena beda lah ngerasain uang dari sebagai kita yang bekerja harian dan juga membangun sebuah bisnis pasti berbeda rasanya. Sampai kemudian Oce, kebetulan teman saya ketika main sepeda fiksi, kita kenalnya di sepeda fiksi, kemudian sering nongkrong, sering ngomongin ini ngebangun brand gimana, sampai ya saya diajak sama mereka, sama Oce sama Yogi. Nah, dilemanya juga adalah masih dengan idealisnya yang sangat kuat. Saya bertanya kayak di umur sekarang kayaknya udah kurang bijak lah kalau kita cuma mementingkan idealis kita, sedangkan tujuan kita adalah untuk makan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah nggak apa-apa kalau ini tetap dengan rohnya Mati tapi akan sedikit berbeda karena ada upaya memasukkan ini ke pasar, justru pasti perlu fitment kan. Ternyata mereka oke, dan kita mencoba agak lumayan banyak yang dirombak dari idealisnya Mati yang dulu sama yang sekarang. Akhirnya sekarang sudah banyak yang bisa menerima brand Mati ini. Alhamdulillah begitu. Kalau bicara soal brand dan produknya nih, ini semua dibuat sendiri atau pesan dari luar daerah? Nah, ini sedikit cerita buat struggle kita di Kalimantan Tengah itu adalah untuk industri yang fashion seperti ini. Dulu kita memulainya dengan lempar-lemparan ke vendor juga di luar. Nah, tapi kendalanya adalah jarak dan waktu. Kita nggak bisa bisa sih, cuman kayak dengan keterbatasan modal dan lain-lain pada awalnya itu proses kita untuk menjual produk itu dari awal mengirimkan desain sampai kita menerima produknya di sini dan siap untuk dijual itu perlu waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan, yang mana itu sangat memakan waktu. Pada akhirnya kita mencoba berinvestasi dan sedikit nekat untuk membeli alat sendiri untuk bisa sebagian hal gitu kita bisa garap sendiri biar memangkas waktu dan ya biar nggak hilang semangatnya lah di tengah jalan karena menunggu. Ya jadi beberapa produk yang masih kita bisa kerjakan sendiri kita kerjakan sendiri, cuman untuk produk-produk yang masih agak eksperimental di kami dan belum tahu banyak cara-caranya, kita masih
ada rekanan pabrik dan vendor di luar juga, di luar Kalimantan. di luar Kalimantan. Untuk desain dan lain-lainnya sendiri dari ini. Ya, kalau desain kita gambar sendiri, menyusunnya sendiri, itu digambar oleh Yogi. Jadi tetap walaupun digambar satu orang nih, idenya tetap bertiga. Ya, ide kadang kita lempar-lemparan juga. Iya. Ada yang sekira dikira paling bagus itu yang dieksekusi gitu. Iya, dan kadang pun kalau nggak dieksekusi sekarang bisa jadi tabungan bank ide atau bank desain kita punya juga. Kalau dari desainnya sendiri nih, temanya tuh atau ada makna khusus nggak sih yang pengen disampaikan oleh teman-teman di Mati ini? Untuk sekarang kita perilisan sebuah desain atau artikel itu base-nya dari nggak yang gimana-gimana sih, justru lebih kayak apa yang sedang terjadi di antara kita di Mati aja sih. Sama menyesuaikan tuh, kadang kita juga lumayan aktif berkolaborasi sama beberapa komunitas dan bisnis lain, jadi kayak kita mencoba menyatukan dua nilai dari satu brand dan brand kolaborasi kita sama brandnya Mati. Yang sudah sering kolaborasi gitu ya? Ya, jadi biasanya dengan sesama brand lokal atau ada skenario kayak musik atau apa? sejauh ini kita bersama brand lokal, komunitas juga. Dalam waktu dekat juga ada bakalan rilis kolaborasi sama band lokal Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Saya pernah lihat brand Mati ini ada desain ini tuh yang membahas soal penembakan super ekspedisi. Benar. Apakah itu juga bagian dari keresahan sehingga tercipta desain itu? Benar, itu juga bagian dari keresahan nah itu juga salah satu artikel yang masih kita rilis itu pada awal-awal, ya jatuhnya masuk fase R&D lah, maksudnya research and development, kayak kita nyoba-nyoba nih mana tipe-tipe desain yang masuk sama marketnya Mati, mana yang kayaknya orang nggak berani deh pakai kayak gini gitu. Masih sambil coba-coba juga ya. Benar. Tapi intinya desain-desain di baju produknya Mati ini kebanyakan idenya itu dari keresahan sih. Benar. Sekarang sudah berjalan hampir 2-3 tahun ini, pasarnya kemana? Baru di Kalteng atau sudah mulai keluar deh? Kalau pasar terbesar memang masih di sekitar Kalimantan. Itu Kalimantan Tengah paling gede, kemudian ada juga Kalimantan Selatan. Tapi juga karena kita bergerak di sosial media, kemudian kita juga punya e-commerce dan sedang proses juga lagi ngebikin web sendiri. Itu ya kita udah lumayan sering kirim-kirim barang pembeli dari luar, misalnya dari Bali, dari Jawa, Jawa juga gede kan, ada Surabaya, ada Bandung, ada Jakarta, ada juga dari Batam gitu-gitu. Sudah lumayan jauh ya ini. Lumayan jauh. Biasanya ngirim ke luar daerah itu per bulan ya, biasanya berapa banyak? Berapa banyak? Jujur kayaknya masih terhitung puluhan sih. Masih puluhan ya? Iya. Nah dari puluhan itu di Kalteng sendiri nih, sudah mulai dikenal belum sih, atau justru ternyata malah lebih dikenal di luar pulau? Kayaknya masih kalau kita ukur sih masih di area Kalimantan aja sih. Kalau untuk brand Mati, cuman kita juga secara roadmap bisnis kita bakalan ekspansi dalam waktu dekat juga. Oh, ada coba ekspansi. Benar. Kalau misalkan ada yang pengen beli produknya Mati ini, itu bisa lihat kemana nih? Kalau pengen beli produknya Mati, kita bisa cek di e-commerce-nya Mati, gitu. Kita ada di Shopee,
Eh, buat sekarang justru kadang lebih murah beli dari Shopee daripada beli lewat CS kita di DM atau di WhatsApp. Kalau untuk store offline sudah ada belum di Palangkaraya? Untuk store offline kita belum punya store, cuman kita juga berpartner kayak sama distro lokal. Itu contohnya WYD, itu kita kadang kirim-kirim barang juga ke sana. Oh, Tapi kita juga sering ikut di misal mini-mini event yang ada di coffee shop teman-teman, atau teman-teman komunitas lagi bikin event, kita juga sering diundang untuk buka stand di situ. Kita ya bisa beli langsung sama kita juga di situ kalau lagi ada. Biasanya kita umumkan juga kalau kita mau ada di pop up store di coffee shop ini, kita biasanya umumin juga di Instagram. sekarang setelah beberapa tahun nih Mati berjalan, boleh nggak sih di spill gitu kira-kira berapa penghasilan Mati ini per bulan ini? Kalau per bulan itu, Agak pernah kisaran berapa? kalau kisaran itu sebenarnya nggak ada angka pasti sih, cuman ya di atas 50-60 ada lah. Dan sampai sekarang masih konsisten ya? Masih konsisten. Ada rencana mau membuat offline store itu? Sebenarnya kita pengen, untuk jangka dekat ini kita pengen arahnya lebih kayak pengen ngeramein di digital dulu, khususnya e-commerce, biar secara reach lebih gede, sama secara pengeluaran nggak begitu gede. Karena untuk membangun sebuah store kita pasti perlu pembangunan begini. Walaupun juga nambah cost. Bener, iya, nyewa juga masuk fixed cost tuh. Kalau untuk produk terbaru, apa sih untuk yang dikeluarin Mati yang baru-baru ini diproduksi oleh Mati? Kalau produk-produk baru, kita terakhir itu ada kolaborasi sama klub basket lokal. Ini kita berkolaborasi sama Brajah. Dia klub basket sudah lumayan lama ya di Palangkaraya dan sering ikut. Kolaborasi juga dengan klub basket ya? Benar, kita mencoba untuk masuk ke berbagai ranah, ya, entah itu industri yang agak berseberangan sama fashion atau komunitas, kemudian musik juga. Karena kita ya, cita-citanya pengen berkolaborasi sama nama-nama yang gede juga, karena secara personalnya orang-orang yang ada di Mati itu, mungkin kita nggak ketika berkolaborasi kita nggak ngejar yang profit yang gimana juga, cuman kayak wah keseruan ketika kita ngegodok, kita pengen bikin apa bersama yang kita kolaborasikan, itu prosesnya yang lebih seru. Dalam waktu dekat nih, atau cita-cita lah ya, dari abang sendiri pengen kolaborasi dengan siapa sih? Entah itu di lokal atau bahkan tokoh nasional gitu. Ada impian ke sana? Kalau dalam waktu dekat sih kita nggak bisa nakre siapa bre. Kalau lokal atau impian lah ya, kira-kira mau collab dengan siapa? Kalau itu kelompok, person, KB kayaknya bisa kali ya, atau ya kalau Kendrick sih bre, kalau cita-cita gedenya Kendrick Lamar, bikin narasi. rapper. Setelah melalui berbagai tantangan dan pasang surut usaha, dalam sebulan, kini merek Mati mampu mencatat omset sekitar 50-60 juta rupiah. Adit menegaskan, saat ini mereka masih fokus pada pasar daring karena dinilai lebih efisien dan mampu menjangkau konsumen lebih luas. Ke depan,
Ketiganya bercita-cita memperluas kolaborasi lintas komunitas hingga tingkat internasional. Bahkan mereka bercita-cita untuk berkolaborasi dengan rapper dan penulis lagu asal Amerika, Kendrick Lamar. Dari sebuah rumah produksi kecil di Palangkaraya itu, Mati menghidupkan semangat baru bagi anak muda di Kalimantan Tengah. Di balik nama yang terdengar kelam, mereka justru menanamkan pesan untuk terus hidup, berani bermimpi, dan membuktikan bahwa merek lokal pun bisa bersaing di panggung nasional, bahkan dunia.